Shalom semua. Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun kita secara online, ada yang onsite, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan melewati segala waktu, melewati segala tempat. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Satu minggu ini kami boleh melewati semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mungkin Tuhan pada saat ini lemah. Kami mungkin Tuhan pada saat ini sakit. Kami mungkin Tuhan pada saat ini kami berbeban berat. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami datang di hadapan Allah yang hidup, kami boleh mengalami Tuhan. Kami yang sakit, kami boleh mengalami kekuatan, kami boleh mengalami kesembuhan. Kami yang lemah Tuhan, kami boleh merasakan bahwa Allah kami Allah yang kuat. Kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami boleh beroleh kelegaan. Karena Tuhanlah sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan Engkau melingkupi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari yang begitu spesial. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya mau bacakan sedikit firman Tuhan di Kisah Rasul 2. Saya bacakan dari ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus kita memperingati hari ke-50 dari Tuhan Yesus bangkit. Kita percaya kita juga boleh senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Amin. Kita mau muji namanya. Kita berkumpul bersatu untuk meninggikan nama Tuhan. Allah kita Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul memuji nama-Mu Tuhan. Mari semuanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di
Haleluya. Kita semua penuh dengan sukacita, amin. Roh Kudusnya tercurah di tempat ini. Roh Kudusnya tercurah di setiap kita. Kita boleh mengalami kepenuhannya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Dia di tempat yang maha tinggi, Allah kami yang hidup. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei semuanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya yang aku. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya yang dah. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya
Kami rindu Tuhan. Kami dibawa Tuhan lebih dalam lagi. Tanpa Tuhan, kami hanyalah debu tanah Tuhan. Tanpa Tuhan, kami binasa. Tanpa Tuhan, kami tidak ada pengharapan. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, kami rindukan, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Kau yang hadir, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari katakan, mengalirlah, Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh, mengalirlah, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah, pulih hati setiap kali Tuhan. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, lawat setiap pribadi kami, lawat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kami juga boleh alami di setiap kehidupan kami, bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami yang lemah Tuhan. Kami yang ada di dunia ini Tuhan, kami tahu tanpa Tuhan begitu berat jalan kami. Tapi kami tahu Tuhan, ketika ada Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami boleh tetap kuat. Kami boleh kuat semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengalami Tuhan, bukan hanya di ibadah Tuhan, tapi setiap hari kami boleh alami Tuhan. Kami boleh rindu, kami boleh haus mencari Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Selama kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini, dan kita siapkan hati kita, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa sekali lagi. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sudah memuji menyembah-Mu, dan ini waktunya kami dengar suara-Mu, dan firman-Mu berbicara pada kami, supaya lewat firman yang kami akan dengarkan, kami betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengurapan Roh Kudus ada atas kami semuanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar, kita memperingati yaitu hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta yang kita peringati hari ini adalah hari yang hari raya besar yang umat Tuhan peringati seluruh dunia, ya, yaitu hari Pentakosta, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini semua gereja memperingatinya, ya. Pentakosta adalah perayaan umat Israel purba yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah, ya. Sesudah kebangkitan Kristus, hari yang ke-50 kalau kita secara Kristen. Tapi bagi umat orang-orang Israel, mereka memperingati yaitu hari ke-50 setelah Paskah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Nah, pada hari itu umat Tuhan merayakan, ya, di dalam perjanjian lama merayakan, dalam satu tulisan menurut SH, dia mengatakan pertama mereka memperingati kebaikan Tuhan. Karena apa? Panen yang berhasil. Jadi panen yang berhasil sehingga mereka mengucap syukur. Dan kedua ada bicara tentang pemberian hukum Taurat kepada Musa. Pemberian hukum Taurat kepada Musa. Jadi Pentakosta adalah hari tahunan Yahudi yang juga disebut hari raya minggu-mingguan atau hari ke-50. Hari raya ini dilakukan 50 hari. Ya, 7 minggu setelah Paskah, perhitungan dari kedua hari raya. Dan kita melihat dari makna tadi ada 2 makna, tapi ada tulisan lain mengatakan ada 3 makna. Ya, menurut perjanjian lama, yaitu peringatan pemberian hukum kepada Musa. Ya, yang kedua adalah pengucapan syukur kepada Allah untuk panen. Yang ketiga adalah suatu persembahan buah-buah sulung, saudara. Ya, nah itu ya. Di dalam perjanjian lama memperingati tentang hari
Pentakosta, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, buat perjanjian baru, di perjanjian baru ini apa? Ya, kita memperingati hari Pentakosta ini, kita memperingati apa sih? Ya, apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Yaitu pertama, makna dalam perjanjian baru yang kita bisa dapatkan, saudara, dalam memperingati hari Pentakosta, yaitu pertama, yaitu tentang penggenapan janji Tuhan. Ya, penggenapan janji Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Dia Allah yang setia, yang tidak berdusta. Ya, di dalam perjanjian baru kita bisa mempelajari yang itu pertama ada tentang penggenapan janji Tuhan. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kami dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, ini janji Bapa kepada gerejanya, pada murid-murid pada waktu itu, bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kitab Yoel juga pasal 2 ayat 28 juga berkata demikian. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 9, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, saudara, jadi kita memperingati hari Pentakosta di dalam perjanjian lama tadi bicara tentang memperingati hari turunnya 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada Musa. Yang kedua bicara tentang mengucap syukur tentang hasil panen mereka. Yang ketiga bicara tentang mereka membawa buah sulung dari panen mereka ke rumah Tuhan. Nah, saudara, tapi di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa kita memperingati hari Pentakosta itu bicara tentang apa? Bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan berjanji tidak lalai menepati janjinya. Kita memperingati hari Pentakosta berbicara tentang penggenapan janji Yesus yang menyatakan Dia adalah Allah yang setia. Ya, mulai dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 dan juga Yoel pasal 2 ayat yang ke-28, saudara. Itu yang pertama, yaitu tentang bagaimana penggenapan janji Tuhan. Penggenapan janji Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia dan tidak berdusta. Yang kedua adalah, saudara, dalam kita memperingati hari Pentakosta, kita memperingati yaitu bicara tentang apa? Yaitu turunnya Roh Kudus. Ya, turunnya Roh Kudus. Dalam Kisah 2 ayat 1 berkata, ketika tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta ada suatu peristiwa yang besar, ada suatu peristiwa yang luar biasa terjadi di sana. Tiba-tiba turun dari langit suatu angin seperti tiupan angin, ya saudara, keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Di mana mereka duduk, lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran sehingga pada mereka masing-masing, saudara. Ada angin yang kencang berhembus dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, tiupan angin yang keras memenuhi ruangan di mana mereka berkumpul, saudara. Di mana mereka duduk, saudara. Dan tempat ini ada juga yang mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat di mana mereka berkumpul adalah pernah mereka pakai dalam perjamuan terakhir dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara. Nah, kita melihat bahwa ada tiupan angin. Ya, Roh Kudus turun, ya, memenuhi mereka. Ada tiupan angin. Angin juga bicara tentang dikutip juga di dalam Yesus pernah berbicara dengan Nikodemus tentang bahwa
Kita tidak bisa melihat angin, tapi kemana angin itu berembus, kita bisa merasakan angin itu ada. Nah saudara, angin itu juga digambarkan tentang Roh Kudus. Kadang-kadang di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tiupan angin yang kencang itu masuk ke ruangan di rumah mereka ada berkumpul. Tiba-tiba bukan tiupan angin saja, tampak pada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran hinggap kepada mereka masing-masing. Jadi ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala murid-murid yang ada itu. Kira-kira ada 120 murid yang kumpul di sana, saudara. Menurut catatan, saudara. 120 murid pada waktu itu, mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus turun atas mereka seperti lidah-lidah api yang turun di atas kepala mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang api, ya, di dalam perjanjian lama, api itu bicara tentang tentang apa saudara? Api itu bicara tentang pengudusan, ya. Api itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Api itu bicara tentang penghakiman, ya. Api itu juga bicara tentang pemurnian, saudara. Ya, di dalam perjanjian lama api melambangkan kehadiran Tuhan. Kedua, api melambangkan penghakiman. Yang ketiga, api bicara tentang pemurnian, ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang digambarkan di dalam perjanjian lama tentang api itu saudara. Tapi di dalam perjanjian baru, Lukas menggunakan analogi untuk mencoba menyatakan suatu kejadian unik, supranatural, manifestasi jasmani dari Roh Kudus, ya, yaitu tentang api, lidah-lidah api yang turun ke atas murid-murid saudara. Lidah-lidah api yang turun ke atas murid-murid baik laki-laki maupun perempuan, ya, yang turun ke atas mereka saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul ini, pasal Rasul ini ditulis oleh Lukas saudara. Dia seorang dokter dan dinyatakan di situ lidah api yang hinggap ke atas kepala murid-murid itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti diberikan Roh itu kepada mereka. Nah saudara, tanda mereka penuh dengan Roh Kudus, tanda mereka dibaptis Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka belum pernah belajar tentang bahasa itu, tapi Roh Kudus memberikan bahasa itu kepada mereka sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang pada waktu itu bangsa-bangsa sedang berkumpul. Bangsa-bangsa sedang berkumpul banyak dari berbagai bangsa kumpul di Yerusalem untuk memperingati Pentakosta, saudara. Saudara dikasih Tuhan pada ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi berkumpul pada waktu itu sedang berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara, rasul-rasul itu murid-murid Yesus, 120 murid Yesus, itu mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru yang belum pernah mereka belajar, itu diberikan oleh Roh Kudus, saudara, kepada mereka. Sehingga orang-orang yang ada di luar rumah itu, yang sedang berkumpul, sedang merayakan suatu perayaan Pentakosta, mereka mendengar ada peristiwa tersebut, ada lidah api yang turun, mereka mendengar ada suara hembusan angin yang begitu kencang. Ya, mereka begitu takjub, saudara. Sehingga mereka berkerumun menyampiri rumah tersebut, saudara. Melihat, mendengar. Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat sesuatu yang ajaib terjadi. Sesuatu yang supranatural terjadi, saudara. Di mana di situ gereja Tuhan, murid-murid mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mendapatkan bahasa yang baru. Sehingga mereka bisa mengucapkan kata-kata yang baru, bahasa yang baru untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak mengerti, tapi orang yang di luar sana,
Mereka mendengarnya, mereka mengerti karena murid-murid berbicara dengan bahasa dari bangsa-bangsa yang lain, saudara. Dari bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini. Betapa pentingnya gereja Tuhan. Kalau murid-murid Tuhan begitu membutuhkan Roh Kudus. Mereka memegang janji Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka dituntun Roh Kudus. Mereka penuh dengan kuasa Tuhan. Dan demikian juga gereja Tuhan di akhir zaman. Bahwa saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Saudara juga harus membuka hati untuk hidup saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus supaya saudara dan saya itu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang Bapa inginkan di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Supaya kita bisa bergerak maju, saudara. Dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang dikatakan pertama makna dari perjanjian baru dari Pentakosta adalah tentang penggenapan janji Tuhan. Bahwa dia membuktikan bahwa dia Allah yang setia. Yang kedua, bicara Pentakosta bicara tentang pencurahan Roh Kudus turun atas murid-murid dan gerejanya. Yang ketiga, saudara, adalah apa, saudara? Yaitu makna yang ketiga adalah gereja menjadi saksi Kristus untuk melakukan amanat agung. Saudara, gereja menjadi saksi Kristus. Murid-murid pada waktu itu sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, mereka menjadi takut. Pada waktu Yesus ditangkap dan Yesus mati di kayu salib, mereka menjadi takut, saudara. Sampai Petrus menyangkal Yesus, sampai Yudas menjual Yesus. Mereka lari meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seperti itu maka Injil tidak bisa tersebar ke seluruh dunia. Kalau mereka dikuasai oleh ketakutan. Makanya Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Supaya kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan hari yang sangat penting bagi gereja. Kenapa? Disitulah gereja diingatkan. Gereja harus menjadi saksi Kristus. Setelah gereja, murid-murid yang mengalami, menerima pencurahan Roh Kudus, gereja, murid-murid itu harus menjadi saksi Kristus. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kita yang menerima dan mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Saudara, Tuhan mau kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan juga di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarkan mereka ya untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita mengajarkan mereka untuk mereka bisa melakukan, maka Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang terjadi bahwa benar-benar yang Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Yaitu apa, saudara? Dalam Kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kisah 2 ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kisah 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji ini dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, Yesus sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara,
bahwa apa yang Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Pada waktu mereka menerima Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang baru yang diberikan Roh Kudus. Sehingga bangsa-bangsa lain yang ada sekitar mereka mendengar bahasa yang diucapkan, sedang memuji menyembah Tuhan. Saudara, mereka takjub. Tapi ada beberapa yang mengatakan mereka sedang mabuk, saudara. Tapi mereka yang mengerti arti bahasa itu, mereka memuliakan Tuhan. Tapi tidak sampai di situ. Kita melihat gereja menjadi saksi Kristus dan melakukan amanat agung. Petrus berdiri dan Petrus mengatakan bahwa kami tidak mabuk. Petrus menyampaikan tentang penggenapan tentang kitab Yoel, saudara. Bahwa ini terjadi karena penggenapan kitab Yoel. Petrus menyampaikan dengan penuh kuasa. Petrus sampaikan juga tentang Yesus yang mati, yang telah mereka bunuh, orang-orang tersebut bunuh, yang ada di Yerusalem. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat peristiwa, Yesus ditangkap, Yesus dimuliakan sebelum Yesus ditangkap dan disalib, Yesus dimuliakan. Orang-orang berkata, Hosana, Hosana. Ya, mereka menyambut kedatangan Yesus. Tapi berapa waktu kemudian Yesus disalibkan, saudara. Yesus dimuliakan, Yesus disalibkan. Tetapi di dalam hari Pentakosta, Yesus pun ditinggikan kembali, saudara. Yesus pun dimuliakan kembali. Di situ Rasul Petrus dengan tegas menyampaikan tentang bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pada waktu Petrus menyampaikan berita Injil ini, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, orang-orang yang ada pada waktu itu bangsa-bangsa, mereka mendengarnya dan mereka akhirnya dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka berkata dan mereka sadar akan dosa mereka. Mereka bertobat atas dosa-dosa mereka, saudara. Dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat tersentuh. Hati mereka sangat sedih. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus berkata, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, Pentakosta merupakan hari di mana gereja mulai bangkit. Dan mereka menjadi saksi dan melakukan amanat agung. Kenapa mereka bisa? Karena mereka telah menerima kuasa Roh Kudus. Mereka telah dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka punya keberanian untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dampak selanjutnya dari peristiwa ini. Pada waktu Petrus bersaksi dan melakukan amanat agung, saudara. Maka kita melihat tuaian jiwa-jiwa terjadi. Tuaian jiwa-jiwa terjadi, saudara. Di situ pada ayat 40 dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh ia mengecam dan menasihatkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa menerima keselamatan. 3.000 jiwa bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis, saudara. Kita melihat pada hari Pentakosta di dalam perjanjian lama. Hari mengucap syukur tentang panen raya yang mereka dapatkan dan mereka terima dari Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru, hari Pentakosta merupakan panen raya. Tentang apa, saudara? Tentang tuaian jiwa-jiwa. Tentang tuaian jiwa-jiwa, saudara. Di mana 3.000 orang menerima kesaksian, menerima berita kabar baik dari Petrus. Dan mereka menyerahkan diri mereka, bertobat dan dibaptis, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan disitulah lahirnya gereja mula-mula, saudara. Itulah lahir gereja mula-mula di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Rasul. Lahirnya gereja mula-mula. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat
Hari Pentakosta yang kita peringati bukan hanya sekedar memperingati hari Pentakosta. Di sini mengingatkan kita pada gerejanya bahwa di hari ini adalah hari peristiwa yang besar. Hari yang luar biasa juga. Seperti hari Natal, seperti hari Jumat Agung, seperti hari kematian Yesus, seperti hari kenaikan Yesus. Hari Pentakosta juga merupakan hari yang sangat penting bagi gereja. Karena di sini gereja melakukan misi Tuhan. Disinilah gereja dunia melihat bahwa disinilah bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia adalah Allah yang menggenapi janjinya. Ya, Dia adalah Allah yang setia. Yang kedua, di mana Dia berkata, maka hari Pentakosta merupakan hari peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid. Yang ketiga, bicara tentang hari Pentakosta, bicara tentang gereja Tuhan. Murid-murid gereja Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan dan melakukan amanat agung. Saudara, sehingga dampaknya tuaian jiwa-jiwa. Dan bukan hanya tuaian jiwa-jiwa, tapi lahirnya gereja-gereja baru. Lahirnya gereja baru. Ya, di mana-mana banyak orang diselamatkan. Di situ lahir gereja baru. Gereja bukan bicara tentang gedung. Gereja bicara tentang orang-orang yang terima Yesus, yang percaya, dan mereka mempunyai komunitas. Dan komunitasnya itu adalah bicara tentang gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, saudara. Dan di situ juga bisa akhirnya ada orang-orang yang menggembalakan. Dan di situ dipercayakan dan lahirnya juga gereja yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari Pentakosta merupakan hari yang begitu penting bagi gereja. Karena disitulah janji Tuhan digenapi. Disitulah Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya. Disitulah gereja bangkit menjadi saksi dan melakukan amanat agung. Sehingga tuaian yang besar terjadi. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Supaya apa yang dialami oleh rasul-rasul di Kisah Rasul benar-benar kita alami juga. Kita menjadi gereja Tuhan, orang percaya yang tidak takut untuk membagikan kasih Tuhan. Menjadi gereja yang penuh kuasa untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Menjadi gereja yang tidak suam-suam kuku, tapi menjadi gereja yang menyala-nyala, yang terus bergerak maju. Gereja yang penuh kuasa, gereja yang dinamis, gereja yang aktif, bukan gereja yang pasif, tapi gereja yang aktif untuk menjangkau jiwa-jiwa, menolong yang susah, menolong yang miskin, menolong orang-orang yang timpang, menolong orang-orang yang terluka, menolong orang-orang yang mengalami gangguan mental, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Gereja yang hidup, gereja yang memiliki kuasa Roh Kudus. Gereja yang hidup, gereja yang mencintai firman Allah. Gereja yang hidup adalah gereja yang peduli dengan sesamanya. Gereja yang hidup adalah gereja yang melakukan kehendak Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus bergerak maju melakukan misi Tuhan. Dan memiliki hati misi. Memiliki hati yang penuh kasih. Memiliki hati yang mencintai kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebagian yang saya sampaikan dalam berita tentang makna Pentakosta, saudara. Kiranya berita kita memperingati Pentakosta ini membangkitkan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi alatnya. Siapapun saudara, kalau saudara belum kenal Yesus, belum percaya Yesus, Tuhan mau pakai hidup saudara menjadi pribadi yang berarti. Tuhan mau pakai hidup saudara menjadi pribadi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau selamatkan saudara. Buka hati saudara. Undang Yesus. Biar pengalaman Pentakosta yang dialami oleh rasul-rasul, saudara juga alami dalam hidup saudara. Saudara terima Yesus secara pribadi. Tuhan menyelamatkan saudara sehingga saudara lahir baru. Dan saudara minta supaya saudara dipenuhi Roh Kudus. Supaya saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Setelah saudara mengalami baptisan Roh Kudus, saudara rindukan hidup saudara dipenuhi Roh Kudus. Dan dituntun, dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan berkati kita semua saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu ini yang sangat sederhana. Tapi firman-Mu yang powerful, yang penuh kuasa dari kesaksian rasul-rasul Yesus yang ada di Kisah Rasul. Tuhan dalam memperingati hari Pentakosta hari ini mengingatkan kami bahwa
Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan adalah Allah yang setia. Apa yang Tuhan janjikan semuanya tergenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, setiap kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah hari ini setiap pribadi membuka hati dan mengundang Yesus masuk di dalam hati mereka. Tuhan jamah mereka. Saudara yang belum terima Yesus, buka hatimu. Terima Yesus di dalam hatimu. Dia mau menyelamatkan engkau. Dia memberikan rohnya kepadamu. Dan dia mau memakai hidupmu untuk kemuliaannya. Angkat tanganmu dan ikuti saya berdoa. Tuhan, saya butuh engkau. Hidup saya penuh dengan dosa. Saya perlu Yesus menyelamatkan saya. Hari ini saya buka hati saya untuk terima Yesus. Masuk di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tinggal di hati saya dan memberikan saya hidup yang baru. Dan ampuni semua dosa saya. Dan pakai hidup saya untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai hidup saya untuk kemuliaan-Mu. Dan saya boleh mengalami baptisan Roh Kudus. Biar Roh Kudus tercurah atas hidup saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Baptis saya dengan Roh Kudus. Dan berikan saya bahasa-bahasa yang baru. Sehingga saya bisa memuliakan Tuhan dengan bahasa yang baru yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, pakai hidup saya untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga dengan mulut saya bisa bersaksi dengan tanpa takut tentang siapa Yesus yang telah menyelamatkan hidup saya. Yang telah mati dan bangkit. Yang telah naik ke surga dan akan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Berkati semua umat Tuhan yang sudah diselamatkan dan lahir baru. Mereka yang belum dibaptis Roh Kudus, biarlah pada pagi ini, pada hari ini, pada siang ini, pada hari ini Tuhan lawat mereka. Sehingga mereka mengalami baptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Tuhan janjikan, Bapa janjikan bahwa Yesus akan membaptis Roh Kudus. Tuhan baptis mereka dimanapun mereka berada. Mereka terima Roh Kudus dan Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Roh Kudus menguasai hidup mereka. Roh Kudus menuntun mereka. Roh Kudus memegang tangan mereka. Roh Kudus memberikan mereka kuasa sehingga mereka bisa bersaksi dan menjadi saksi Tuhan di mana mereka berada dan melakukan amanat agung. Sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup mereka. Sehingga mereka berhasil dalam hidup mereka dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka hidup dalam kemenangan. Sehingga mereka boleh mengalami seluruh janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga terjadi tuaian yang besar-besaran. Seperti yang terjadi di Kisah Rasul. Yang dialami oleh Rasul Petrus pada waktu dia bersaksi. Demikianlah gereja Tuhan di akhir zaman akan menuai tuaian jiwa-jiwa yang besar-besaran. Karena apa? Semua bergerak bersama dengan kuasa Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus. Karena kami diberi kuasa, diberi kemampuan untuk bisa bersaksi dan melakukan amanat agung di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sungguh sangat baik. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara yang di rumah ada perjamuan kudus, silakan kita siapkan perjamuan kudus kita, saudara. Kalau saudara tidak punya roti perjamuan, saudara mungkin ada biskuit di rumah, saudara bisa siapkan biskuit saudara. Ya, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saudara yang udah terima Yesus dan saudara udah dibaptis, ya, atau saudara udah terima Yesus, saudara pengen dibaptis dan saudara mau dibaptis, serahkan hidup total pada Tuhan. Mari saudara silakan ikut bersama-sama saya juga untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Siapkan roti saudara, mungkin air anggur atau sirup yang ada. Kalau tidak ada saudara mungkin bisa pakai air putih. Kita bersatu di dalam perjamuan bersama-sama karena ini perintah Tuhan saudara. Kita siapkan sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa berkati, kita angkat roti kita, biskuit kita saudara. Bapa berkati roti dan air anggur di dalam nama Yesus. Berkati ini pada saat kami makan dan minum, kami bersekutu dengan Engkau, dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Sehingga kami mengalami kuasa perjanjian di dalam perjamuan ini Tuhan.
Sehingga terjadi suatu perubahan nyata dalam hidup kami. Kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau bersatu dan kami menikmati perjamuan ini. Kalau ada kesalahan dosa kami ampuni, basuh kami dengan darah-Mu. Biarlah pada saat kami bersatu dengan tubuh Kristus lewat roti ini, kami boleh mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami mau menerima kasih-Mu yang terbesar lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Dengan kasih-Mu yang kami terima di hati kami, di hidup kami dapat mengasihi Tuhan dengan kasih Tuhan. Kami dapat mengasihi diri kami sendiri dengan kasih Tuhan. Kami juga dapat mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dengan kami ingin mengasihi dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, segenap jiwa kekuatan kami. Dan kami mau mengasihi sama manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca ayat ini, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan buat kuasa darah Yesus. Yang membenarkan saya, yang menyucikan saya dari semua kejahatan dan dosa saya. Terima kasih buat kuasa darah Yesus yang mendamaikan saya dengan Tuhan. Terima kasih buat kuasa darah Yesus yang memeteraikan saya menjadi milik-Mu selamanya. Terima kasih buat kuasa darah Yesus yang telah mengalahkan si ular tua iblis. Terima kasih buat darah Yesus, dan saya mau berlindung dalam darah Yesus dari setiap malapetaka, kuasa kegelapan dan roh jahat dan sakit penyakit apapun. Dan oleh bilur-bilur Yesus setiap kami yang sakit, kami terima kesembuhan, kelepasan, mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca ayat ini, setelah itu kita minum bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita katakan dalam nama Yesus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami nikmati, kami alami. Kami nikmati, kami alami Tuhan. Persekutuan dengan Engkau Tuhan di dalam perjamuan ini. Engkau di dalam kami, kami di dalam Tuhan. Ada janji kebangkitan. Orang mati, ada janji pengangkatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah selamatkan kami. Terima kasih Engkau telah tebus kami. Terima kasih Engkau telah beri hidup kami yang baru. Terima kasih buat Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang akan memenuhi kami. Kami terima baptisan Roh Kudus dan kami mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu ini Tuhan. Kami alami seperti rasul-rasul alami. Kami juga akan alami hidup kami Tuhan dipakai oleh Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan memuliakan Tuhan. Karena hidup kami telah ditebus, telah dibeli, harga lunas dibayar. Karena hidup kami milik Tuhan untuk kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Bapa, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih buat ibadah ini. Biarlah kuasa ibadah ini mengubah hidup kami. Mengubah pola pikir, sikap hati dan perilaku kami untuk bertumbuh menjadi serupa Kristus. Bapa, berkati semua umat Tuhan, berkati setiap pribadi di mana mereka berada.
Terus mereka hidupnya dipimpin dan dituntun Tuhan. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Yang anak-anak muda sekolah kuliah mereka. Bisnis mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Sehingga hidup mereka menjadi terang, memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, mereka alami kesembuhan, kelepasan dari Tuhan. Diberkati pernikahan mereka dipulihkan. Buat pasangan-pasangan yang rindu punya anak, diberkati kandungannya. Sehingga tahun ini mereka hamil, istri-istri hamil, dan tahun depan mereka bisa punya anak. Mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami terobosan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan yang belum dapat kerja, terbuka jalan untuk pekerjaan. Tuhan yang bergumul, yang Tuhan untuk masuk dalam pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkati supaya mereka menemukan yang terbaik dari Tuhan. Diberkati mereka bergumul pekerjaan, mereka dapat pekerjaan terbaik dari Tuhan. Terima kasih mereka bergumul jodoh, Tuhan akan pertemukan jodoh yang terbaik bagi mereka. Tangan Tuhan menuntun, Roh Kudus menuntun mereka, mengajar mereka, menopang mereka. Supaya hidup mereka menggenapi rencana Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Bapa, kami berdoa buat bangsa Indonesia kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga mereka. Ya Tuhan, anggota Dewan bersama keluarga mereka, TNI Polri, ya Tuhan bersama jajarannya ke dalam tangan pemeliharaan kuasa kasih Tuhan. Kami serahkan juga gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT-nya dikuasai takut akan Tuhan. Sehingga mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka. Seperti yang Tuhan kehendaki. Bebaskan Indonesia dari narkoba. Bebaskan Indonesia dari korupsi. Bebaskan Indonesia dari penjualan manusia. Bebaskan Indonesia dari segala kekerasan. Ya Tuhan, perpecahan. Indonesia damai, sentosa dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu tahun 2024. Tuhan berkati aman. Dan calon pemimpin yang baru, Tuhan campur tangan adalah orang-orang yang terpilih, orang yang takut sama Tuhan. Yang cinta bangsa ini, yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini. Para pemimpin, gembala sidang, para pemimpin sinode, para gembala dan jemaat Tuhan bersatu untuk melakukan amanat agung. Punya hati misi, hidup, mengasihi, dan hidup dalam kebenaran. Terpuji namamu GPKDI juga dari pengurus pusat, pengurus daerah. Tuhan juga berkati. Bahwa mereka semua dekat dengan Tuhan. Saling mengasihi dan hidup melakukan misi Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pergumulan gembala-gembala Tuhan berkati mereka. Jemaat mereka bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Tuhan, kami juga berdoa untuk GPKD Pontianak juga. Rencana akan ada perluasan bangunan yang akan dilakukan. Tuhan berkati tukang-tukang yang mengerjakannya. Ya Tuhan akan membangun toilet dan juga tangga, akan membangun juga untuk ruang bermain anak. Ya Tuhan, berkati semua Tuhan. Segala kebutuhan Tuhan cukupi dan juga berkati tenaga tukang yang mengerjakannya dan juga yang akan mengawasi. Bapak Pendeta Max juga berkati. Ya Tuhan, tuntun supaya semua berjalan dengan baik. Tetangga kiri kanan juga diberkati, RT kami diberkati supaya kehadiran gereja ini menjadi berkat. Akan ada ruang konseling yang akan dibangun. Ya Tuhan, Tuhan juga berkati dan cukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, dan berkati seluruh umat Tuhan. Berkati setiap kami. Terpujilah namamu selama-lamanya. Kami bersyukur untuk rencana ulang tahun GPKD Pontianak tanggal 12 Juni Tuhan juga berkati. Lewat ulang tahun kami akan bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan pakai setiap kami untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah ibadah ini selesai, engkau terima seluruh berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan alami seluruh berkat ini yang berlimpah-limpah dalam semua hal. Dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih yang kecintaan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menguatkan, meneguhkan hatimu, memenuhi hidupmu, menuntun engkau, memberikan engkau kuasa, kemampuan untuk melakukan amanat agung Tuhan. Sehingga engkau hidupnya berhasil melakukan menggenapi kehendak Bapa dalam semua hal. Sehingga engkau menjadi pribadi yang dewasa, penuh kasih dan kebenaran. Dan hidup saling mengasihi dan saling mencintai dalam kebenaran. Dan roh jiwamu terpelihara sempurna tanpa cacat celah sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Saudara, Tuhan berkati saudara biar kita terus merindukan
Saudara yang udah mengalami baptisan Roh Kudus, terus rindukan tiap waktu, setiap saat kita dipenuhi Roh Kudus, dituntun, dikuasai Roh Kudus, ya. Terus Tuhan memberkati saudara sehingga hidup saudara menggenapi rencananya dan memuliakan Tuhan. Selamat hari Pentakosta dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati.